Pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah siap untuk kita menghadapi pelajaran hari ini? Siap. Oke. Terus peralatannya gimana? Peralatan buku siap tidak? Siap. Mana coba Ibu lihat? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo. Terima kasih. Apakah semua hari ini hadir? Hadir semua ya? Oh ya sudah. Kayaknya kurang semangat ini. Mari kita yel-yel dulu kah? Ayo. Pimpin satu orang. Ayo. Kurang semangat ini, ayo. Berdiri. Yang tadi pimpin mana? Ya cepat maju. Tepuk semangat. Ore. Duduk kembali, ayo kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan dulu. Materi kemarin ada yang masih ingat? Coba Seren, masih ingat tidak? Coba. Jadinya kita diterangkan. Uh-uh. Kan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oh, oke. Ada lagi? Oh, coba William. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Oke, berarti pembelajaran kemarin yang kita bahas mengenai kelangkaan, kalian masih bisa mengingatnya ya? Oke. Nah, sekarang kita mulai dari pembelajaran ini. Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Coba perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini melalui PBL dengan menampilkan gambar skala prioritas, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas pada kehidupan sehari-hari dan tepat dan benar. Nah, di sini Ibu nanti minta supaya kamu itu bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan nanti apa itu skala prioritas itu, ya? Bisa toh? Nah, berikutnya. Nah, coba amati gambar berikut itu. Ada sepeda, Uh-uh. laptop, jam, mobil, kalung dengan motor. Oke. Betulkah tidak itu? Nah, Ibu ulang dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti Ibu penilaian dan nanti Ibu sampaikan kepada kamu. Yang Ibu lakukan itu penilaian sikap selama proses pembelajaran. Jadi pada saat kita melakukan proses pembelajaran ini, Ibu minta kamu punya sikap tolong dijaga, apa yang Ibu sampaikan tolong didengar, bisa toh? Terus berikutnya nanti penilaiannya juga Ibu nilai melalui kita proses diskusi. Ya. Jadi pada saat melakukan diskusi betul-betul kamu diskusi dengan betul, jangan ada yang main-main. Bisa toh? Bisa. Terus yang berikutnya nanti di akhir pembelajaran nanti Ibu melakukan post-test dari hasil penjelasan yang nanti Ibu sampaikan kepada kamu. Bisa? Nanti Ibu melakukan post-test secara singkat tapi dalam bentuk pilihan ganda saja. Tidak susah kok. Ya. Terus yang berikutnya nanti penugasan. Penugasan itu nanti dikumpul pada saat kita pertemuan berikutnya. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, amati gambar berikut ini. Coba. Nah, coba.
Menurut Anda, manakah yang termasuk dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada yang bisa? Coba, student. Nomor 2 itu apa? Kebutuhan apa? Makanan. Kebutuhan apa itu namanya? Apa? Apa? Primer, betul sekali. Terus, kebutuhan sekunder yang mana? Yang mana? Yang mau? Yang mana? Jangan takut salah. Ibu tidak akan marah kalau salah. Ini kita mulai proses pembelajaran. Nomor apa? Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Terus terus tersier? Nomor 3. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau minta, menurut kamu apa itu kebutuhan primer? Menurut pendapat kamu, belum sampai yang ini. Coba. Nah, kebutuhan primer. Sayur. Makanan. Kebutuhan primer. Makanan. Terus apa lagi? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Oh, begitu. Terus kalau sekunder? Sekunder kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Oke. Terus kalau tersier? Tersier itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Oke, semua betul, tidak ada yang salah. Tapi sebentar baru Ibu jelaskan yang lebih betulnya. Tepuk tangan dulu. Nah, lihat. Jenis-jenis kebutuhan. Nah, tadi lihat. Kalau di sini pengertiannya, coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu, coba satu orang baca. William baca. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer ini merupakan hal yang paling penting untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup. Nah, jelas tidak? Jelas kan? Nah, kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contoh kecil saja, kalau kita lapar, kita harus segera makan kan? Iya tidak? Atau kalau lapar langsung pergi lari-lari tidak toh? Tidak. Berikutnya. Kebutuhan sekunder. Ibu minta kamu baca. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi. Nah, Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Nah, tadi sudah jelas apa yang tadi kamu sampaikan juga sudah benar bahwa kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Berikutnya. Kebutuhan tersier. Di sebelah sini lagi baca, ayo. Ibu Pele ya? Kamu baca. Kamu baca saja tidak apa-apa. Baca saja tidak apa-apa, Dek. Atau ini di sampingnya nih. Dia malu sama ibu. Tersier merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang disebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Paham ya? Kalau tersier itu semua yang kita berbicara mengenai barang-barang mewah. Contohnya, mobil barang mewah tidak? Barang mewah. Terus apa lagi? Kalung, Mas, betul. Rumah besar. Rumah yang mewah sekali itu. Oh, begitu. Terus lanjut ya. Nah, sekarang yang harus kita pelajari sekarang ini skala prioritas kebutuhan. Nah, apa itu skala prioritas kebutuhan? Coba perhatikan. Sebelum kita bahas itu, Ibu bikin agenda presentasinya seperti ini. 1. Pengertian skala prioritas. Nanti kita bahas mengenai apa itu skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, manfaat skala prioritas. Apa manfaatnya setelah kita mempelajari skala prioritas kebutuhan. Terus, yang ketiga, bagaimana cara menyusun skala prioritas itu sendiri. Yang berikutnya, Ibu nanti kasih kamu contoh-contoh mengenai skala prioritas. Lanjut ya. Nah, coba perhatikan. Apa skala prioritas kebutuhan itu? Ibu minta satu orang baca dulu yang itu. Kamu. Skala prioritas kebutuhan adalah tentang kebutuhan seseorang, mulai
berguna dalam mengelolanya dan prioritas kebutuhan dapat ditetapkan mengelola keuangan dan juga hal penting lainnya. Oke, Ibu ulang ya. Skala prioritas itu daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang terpenting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Maksudnya di sini yang terpenting kita harus buat daftar dulu. Daftar yang apa yang kamu inginkan. Buat apa prioritas, contoh ya. Ibu kasih contoh seperti ini. Ibu tidak usah contoh jauh-jauh. Contoh kamu sebagai siswa, ya. Sebagai siswa misalnya mama kasih uang, ini ada uang 100.000 ya. Kamu pergi beli buku, kebutuhan peralatan sekolah kamu. Ya, 100.000 nih. Atau kurang kah? Atau berapa? Mau 200.000? Oh, 500.000. Wow, hebat. Nah, sekarang oke, berarti mama bilang mama tidak mau tahu. Pokoknya kurang atau lebih harus bisa terpenuhi semua. Berarti kan kamu harus berpikir, saya punya kebutuhan apa ya? Kalau saya sekolah, berarti apa kebutuhan kamu sebagai anak sekolah? Tas, terus bolpen, penghapus, pensil. Dengan uang 100.000 cukup? Cukup? Cukup tidak? Tidak toh? Nah, dengan begitu, kalau mama kasih uang 100.000 saja, jangan yang lain. 100.000 berarti, kalau 100.000 berarti saya harus tulis. Saya bikin daftar dulu nih. Bikin daftar, iya toh? Oh, yang saya harus beli duluan, bolpen. Bolpen, pensil, kan kalau bolpen, pensil, terus penghapus itu kan tidak mahal toh? Paling 2.000, 3.000, iya toh? Berikutnya, tadi sudah sampai di mana ya? Daftar ya. Setelah itu kamu bikin daftar, terus ini saya mau pergi ke toko, saya mau belanja, mama suruh saya beli alat kebutuhan saya. Berarti saya tulis pertama 1 bolpen, iya toh? Pensil, penghapus. Sekarang saya pergi ke toko. Ibu, saya mau beli bolpen, mau beli pensil. Sekarang Siren langsung deh noleh ke sebelah begini. Wow, ada baju bagus. Atau wow, ada jepit-jepit bagus. Akhirnya ya namanya manusia ya, pasti ada maunya kan? Kalau kamu tidak buat daftar atau susunan prioritas kamu, sudah secara otomatis akan kamu melewati dan jalan ke tempat lain. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Bisa toh? Bisa. Sekarang saya begini, ada jepit rambut, saya pergi dulu, ada uang 100.000. Akhirnya dia sudah lupa nih daftar yang kemarin tadi dia buat. Ibu, saya mau beli ikat rambut, yang gitu. Berapa? Oh, misalnya 35.000. Kalau 35.000 berarti kan keperluannya peralatan tidak akan bisa terpenuhi. Itu salah satu contohnya ya. Terus berikutnya. Nah, apa manfaat skala prioritas kebutuhan? Yang pertama, 1, perhatikan. Kebutuhan utama terpenuhi. Nah, seperti tadi Ibu sampaikan. Ya, seperti tadi Ibu sampaikan bahwa tugas, contoh kayak Ibu ini ya. Ibu punya kebutuhan untuk mau mengajar itu apa saja yang Ibu butuhkan? Contoh, Ibu harus bawa laptop, iya toh? Terus bawa apa lagi? Spidol. Terus apa lagi? Buku pendamping Ibu, iya kan? Iya, buku absen, semua harus Ibu bawa. Tetapi kalau Ibu tidak bawa, terus apa yang nanti Ibu mau sampaikan kepada kamu? Iya kan? Nah, yang berikut contoh kayak kamu. Kebutuhan utama terpenuhi. Berarti yang tadi contoh yang Ibu sampaikan kepada Siren bahwa harus pentingkan kebutuhan yang kamu butuhkan. Contohnya butuhkan itu contohnya apa? Kebutuhan apa tadi? Yang tadi itu. Bukan kebutuhan yang tadi itu. Buku, betul sekali. Buku, bolpen, pensil dan lain-lain. Nah, yang berikut, perencanaan keuangan berjalan dengan baik. Apabila kita menyusun membuat skala prioritas kebutuhan kita dengan benar, otomatis kita punya keuangan dalam contoh kayak Ibu ya. Ibu sudah berkeluarga, kalau Ibu betul-betul susun pengeluaran Ibu, berarti keuangan Ibu bisa stabil. Stabil maksudnya begini. Contoh, Ibu bikin Ibu terima gaji nih, misalnya 1 bulan. Terus Ibu bikin daftar pengeluaran Ibu selama sebulan. Contohnya bayar listrik, ya toh, bayar air, bayar wifi, terus bayar yang lain-lain, kebutuhan mendesak,
itu ibu sudah pos-poskan nih. Tetapi kalau ibu tidak buat seperti itu, otomatis akan buyar semua. Apa tuh buyar? Kacau. Otomatis uang sudah tidak ada setiap bulan, langsung habis, terima gaji langsung habis. Iya toh? Kalau tidak bikin, harus buat skala prioritas. Yang berikut, keuangan. Keuangan lebih terkendali. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kita keuangan itu bisa otomatis setiap bulan bisa terpenuhi atau bisa menabung. Kita lanjut ya. Yang berikutnya. Ayo, berikutnya. Tujuan membantu mengukur progres pencapaian tujuan. Contohnya nih. Siren. Dia pengen gini. Saya pengen punya tas baru. Contoh, tas baru yang harganya mehong. Kamu tahu mehong tidak? Mahal. Contoh, dia pergi ke satu toko, dia lihat tas itu bagus sekali, tapi dia lihat harganya begini. Wow, 1.500.000. Contoh, ya. Otomatis untuk dia mau membeli tas itu, dia harus apa dulu? Menabung. Tepuk tangan dulu. Terus akhirnya Saren dan begini, saya punya uang simpanan sudah 1.500.000. Akhirnya tujuannya tercapai, iya kan? Tercapai untuk membeli apa yang dia inginkan. Berikut, bagaimana sih cara menyusun skala prioritas itu? Ada caranya. Yang pertama coba urgent, ya, maksudnya yang benar-benar apa kamu butuhkan, ya. Jangan beli barang yang tidak dibutuhkan, ya tidak. Yang berikutnya, pikirkan segala pertimbangan. Mau melakukannya harus dipikir-pikir dulu. Contoh, kamu tadinya mau beli peralatan sekolah, akhirnya tadi yang Ibu sampaikan, Siren lihat baju bagus, dia pergi ke sana beli. Akhirnya yang untuk kebutuhannya untuk membeli peralatannya tidak semuanya terbelikan. Halo, selamat pagi Bapak. Nah, berikutnya susun, coba perhatikan. Ini yang baca dulu, kamu baca nomor 3. Ya, baca. Ya. Tepuk tangan dulu buat dia mengantuk. Susun kebutuhan yang sejalan dengan kemampuan. Maksudnya begini, kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan kemampuan kita. Apa kemampuan kita? Kemampuan kita maksudnya apa? Itu Macam apa? Tidak memaksa? Tidak memaksa. Coba ulang. Tidak memaksa orang tua untuk terpenuhi yang kita mau. Oh, begitu. Oh, betul. Terus ada lagi? Menggunakan uang yang disak saja, dia bilang. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk yang tadi jawab. Ya, maksudnya di sini contoh kayak susun kebutuhan yang sejalan dengan kemampuan. Maksudnya kita membeli sesuatu sesuai dengan kita punya kemampuan atau keuangan kita. Jangan uang kita 500.000 mau beli barang sampai 1 juta, ya tidak bisa lah, iya toh? Iya. Yang berikutnya, susun kebutuhan dengan segala pertimbangan. Yang tadi Ibu bilang berarti harus bikin daftar, betul sekali. Daftar skala prioritas. Jadi mulai sekarang kamu sebagai siswa harus bisa buat itu. Mau tidak mau kamu harus bikin skala prioritas kebutuhan kamu supaya kamu punya kebutuhan ke depan bisa terpenuhi. Yang berikut, susun kebutuhan untuk masa depan. Ada yang bisa tidak? Maksudnya untuk masa depan? Tidak bisa. Bisa lah, apa yang tidak sih? Dengan cara tepuk tangan dengan dia. Dengan cara menabung, iya kan? Jadi kamu sekarang jangan, misalnya mama ini kasih uang, ini uang nih, langsung pulang langsung habis. Uang mana habis? Ini uang jajan untuk jajan dan
naik taksi contoh. Pulang-pulang dengan keringat jagung-jagung. Kenapa saya jalan kaki? Uangmu mana? Habis. Ya sudah, salah sendiri. Iya toh? Salah sendiri tidak? Salah sendiri dong. Nah, tadi Ibu sampaikan. Contoh, ini adalah beberapa contoh skala prioritas. Ini dalam pekerjaan, ini untuk apa? Orang yang bekerja ya. Contoh kayak Ibu begini. Menyelesaikan pekerjaan rutin. Iya, Ibu harus menyelesaikan tugas Ibu. Tugas Ibu sebagai guru. Harus mendidik siswa-siswa. Terus yang berikutnya, menyelesaikan pekerjaan khusus. Iya, Ibu harus menjalankan tugas Ibu. Kalau Ibu tidak menjalankan tugas Ibu, berarti konsekuensinya biasanya itu penahanan gaji. Iya toh? Kalau bagi yang sudah bekerja itu konsekuensinya pasti penahanan gaji, terus kenaikan pangkat ditunda. Kalau bagi yang bekerja. Terus yang berikutnya, bekerja sama dengan divisi lain, atau kalau ibu itu berarti ibu harus bekerja sama dengan teman sejawat ibu, contohnya kayak teman sesama guru. Bagaimana sih supaya siswa ini bisa mampu untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Oh, ibu dengan cara begini, seperti itu. Terus berikutnya buat resume pekerjaan. Yang berikutnya makan dan beristirahat. Terus contoh berikutnya lagi. Nah, ini. Contoh skala prioritas pada saat kuliah. Contoh, ini kan kamu kelas berapa? 10. Iya, 10 atau 1 SMA. Iya, bisa. Tidak apa-apa. Nah, terus nanti umur panjang ke depan kelas 2, ya toh? Habis itu naik kelas 3, lulus. Ada yang mau kuliah? Ada yang mau jadi tentara atau polisi? Mana yang mau jadi polisi? Mana lagi? Seren mau jadi apa? Polisi, poluan. Terus kamu mau jadi apa? Tentara, polisi juga kamu? Guru. Wih, mulia sekali dia. Terus kamu? Apa? Guru juga. Brimob. Wih, sadis. Kamu? Kamu apa? Guru juga. Kamu? Guru juga. Wih, banyak yang berminat ya. Kamu? Apa? Oh, dokter, mantap. Kamu? Poluan. Kamu? Tentara, mantap. Brimob juga kamu? Guru? Pramugari. Pendeta. Poluan. Semua yang kamu cita-citakan bagus. Bagi yang mau kuliah, skala prioritasnya seperti begini. Kalau yang mau kuliah, ada yang tidak mau kuliah? Kenapa tidak mau kuliah? Kamu kan mau jadi dokter. Dokter ya harus kuliah dong. Nah, kalau kamu sudah ada planning untuk mau kuliah, adik dengar. Otomatis kamu harus bikin skala prioritas kamu atau susunan daftar yang harus kamu buat selama kamu kuliah. Contohnya, biaya kos. Kalau kamu tidak persiapkan biaya kos, kamu mau tinggal di mana nanti? Iya kan? Boleh, kecuali ada keluarga. Tapi rata-rata kalau pergi kuliah biasanya kan kita indekos. Kita kos toh? Iya, kita kos. Toh juga kalau misalnya ada keluarga lebih enak tinggal sendiri kan? Iya. Bebas. Bebas ya? Bebas tapi jangan yang tanda kutip toh. Bebas. Bebasnya di sini bukan berarti yang tanda bukan. Jangan pikiran yang aneh-aneh, enggak boleh. Contohnya bebasnya begini, kalau pulang kuliah toh capek tidur. Iya toh? Capek tidur sebentar, bangun ada tugas bikin. Tapi kalau tinggal sama orang kan pasti kita harus bantu kerja dulu, iya toh, cuci piring dulu, bantu masak dulu. Kan tidak mungkin tinggal sama orang terus mongkang-mongkang kaki, tidak kan? Itu langsung kamu diusir itu sudah itu. Ya, yang berikutnya biaya makan. Misalnya orang tua kirim kamu bulanan, kamu harus bisa atur sedemikian rupa biar dalam 1 bulan itu uang yang orang tua kirim bisa tercukupi atau terpenuhi.
Jadi mulai sekarang kamu sudah harus bisa berpikir, belajar mulai sekarang belajar dari hal-hal yang terkecil. Berikutnya biaya buku itu kalau kuliah itu ada beli buku ya toh. Apalagi kalau kamu mau jadi dokter itu biayanya mahal loh. Jadi harus benar-benar iya, harus benar-benar belajar betul-betulan. Kalau belajar hanya mau main-main bisa sampai dibilang mahasiswa abadi nanti. Tahu mahasiswa abadi yang mahasiswa tidak pernah lulus itu sudah. Habis itu apa? Dan kebutuhan perlengkapan kuliah, kebutuhan lainnya. Setelah biaya kos, lihat dulu sini, Willem. Biaya kos sudah kamu lakukan, biaya makan sudah, baru menyusul biaya-biaya yang lain. Nah, contoh yang lain penting namun tidak penting. Contohnya begini, biaya haji. Kalau seorang Muslim itu kalau agama Islam diharuskan haji. Tetapi bagi yang mampu. Jadi biasanya itu menabung dulu, kalau bisa menabung baru bisa. Ya, contohnya seperti itu. Terus rekreasi. Kalau rekreasi itu kita di Biak itu banyak tuh tempat tuh rekreasi. Iya tuh bagus-bagus lagi tuh. Iya, bagus-bagus. Siapa yang sudah pergi sampai yang dibilang negeri dongeng? Tidak usah jauh-jauh, di Adoki saja. Ada yang sebenarnya yang Raja 3. Senondi. Nah itu bagus-bagus toh. Bagus. Yo, Sundi bagus. Jadi tidak perlu pergi mau rekreasi jauh-jauh, pergi berangkat jauh-jauh, tidak perlu. Yang ada di sekitar kita, manfaatkan keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, contoh skala prioritas dalam rumah tangga. Kalau kamu contoh mama ya, coba kamu perhatikan mama kamu di rumah. Otomatis dia pikir bagaimana sih dalam satu hari itu anak saya itu bisa makan, pagi bisa sarapan, pulang sekolah bisa makan siang, malam bisa makan malam. Itu bagaimana? Dia putar otaknya tuh. Kalau misalnya anaknya tidak makan, itu hatinya tuh sakit, kamu tahu tidak? Jadi jangan kamu, aduh siapa anak ini dia tidak makan, itu sakit. Aduh anak saya tidak makan gitu. Jadi kalau kamu dikasih uang itu tolonglah jangan dikasih habis semua, ya. Bisa toh? Nah, bisa menabung akhirnya bisa jadi bukit. Terus kalau dalam rumah tangga makan, iya harus. Terus berikutnya pakaian. Kan tidak mungkin toh kita mau tidak pakai pakaian toh? Iya, tidaklah. Terus mama harus berpikir bagaimana biaya pendidikan anak saya. Setiap bulan bayar komite toh? Itu biaya ganti kompor yang rusak. Kalau ibu rumah tangga itu pasti memikirkan itu. Ada yang masih pakai tungku? Tidak ada. Ada yang masih pakai tungku? Jangan salah. Ibu itu tinggal di kampung loh. Ibu kecil itu tugas ikut orang tua tinggal di kampung sana. Jadi ibu kalau bilang yang ditiup-tiup, ibu itu sudah pernah sampai muka hitam-hitam itu pernah itu. Iya. Terus kalau sudah mau malam bakar pelita. Ada yang pernah bakar sampai hidung sampai hitam-hitam. Iya tuh, pagi-pagi hidung bisa hitam. Terus apa lagi? Bayangkan ya, ibu karena saking tinggalnya di kampung-kampung dulu, sampai itu yang kompor gas itu, ibu bisa kasih nyala loh itu. Kamu tahu kompor gas yang di pompa-pompa itu? Bisa? Kamu tahu pernah dengar tidak? Oh, paling kamu belum ada ya. Lampu gas yang dikocok gitu loh. Ya, pakai minyak tanah. Kalau di kampung-kampung pasti. Yang tidak tahu berarti dia anak kota. Tapi kalau ibu aku ibu anak kampung, memang ibu aku ibu anak kampung. Ibu tidak malu kok, aku ibu anak kampung. Kampung menang. Berikutnya, nah perhatikan ini. Contoh skala prioritas. Tidak genting dan tidak penting. Contoh, ganti mobil baru. Contoh ya. Itu contoh. Di rumah ada mobil. Ya, ada. Siapa yang punya mobil di rumah? Angkat tangan. Wow. Itu mobil lah. Siapa yang punya mobil?
Wow, hebat-hebat ya. Banyak yang punya mobil ya. Motor boleh Bu. Hah? Motor sama mobil. Yes, hebat. Anak-anak ibu hebat semua ini ya. Punya mobil, motor. Nah, contoh ya. Misalnya, Siren nih punya mobil. Terus, karena Siren lihat keluaran baru, jadi Siren bilang, saya mau ganti. Perlukah harus diganti? Kalau saya tidak perlu. Kalau dia tuh bilang tidak perlu. Karena kenapa? Karena Tidak ragu dari boros uang. bagus untuk kebutuhan saya. Mantap, set dulu. Mantap. Iya, benar kata dia. Benar kata dia karena itu pemborosan uang katanya. Betulan. Itu betul. Jadi yang ada dipakai dulu ya. Kalau memang dia sudah tidak bisa jalan, diperbaiki tidak bisa-bisa, tapi biasanya itu gengsi sih. Iya tidak? Iya. Kita manusia itu gengsian ya? Iya. Iya toh? Iya. Apalagi harus yang baru toh? Tapi itu manusia lah. Manusiawi. Iya toh? Tapi kembali lagi ke diri kita pribadi masing-masing. Kalau memang kita abaikan seperti itu, tidak akan terjadilah. Ya. Yang berikutnya, ganti HP baru. Nah, HP ini biasa nih. HP ini paling. Ya. Apalagi yang hitam. Siapa yang punya HP? Coba angkat tangan yang punya HP. Saya tidak ada. Ibu baru merencana beli baru. Oh, baru mau rencana. Itu kan mau ganti HP baru. Nah, tapi kalau misalnya HP itu masih bisa dipakai, tidak perlu diganti, digunakan saja ya. Iya, digunakan yang ada saja. Tidak perlu. Tapi yang tadi ibu bilang tuh, manusia punya gengsi yang tinggi ya. Iya. Mau tidak mau yang bagus. Contoh kayak Samsung, keluaran baru pasti ada terus kan? Iya, mau lagi terus. Ya. Terus berikutnya, libur ke luar kota. Pentingkah? Tidak. Penting. Penting. Kenapa? Ada yang bilang tidak, ada yang penting. Coba alasannya. Kenapa kamu bilang penting? Kasih penjelasan. Untuk menenangkan pikiran dari stres. Terus Mencari apa? Oh, dia bilang mencari pengalaman baru. Nah, untuk healing. Luar kota penting ya? Menurut kamu penting? Karena misalnya contoh saja di biak ada air terjun, di Manokwari tidak ada air terjun, jadi yang dari Manokwari semua ke biak. Pintar sekali anak ibu ini. Tepuk tangan dulu. Nah, terus yang tadi bilang tidak penting siapa? Ya, alasannya apa? Tidak. Apa maksudnya? Kalau ada di dalam pembukaan dia kan itu misalnya begini. Oh, begitu. Kalau menurut Siren, oh begitu. Ibu bisa tangkap. Apa? Ada kegiatan macam dari Contohnya apa? Nah, kalau menurut Siren dengan temannya, dia bilang, ibu tidak penting karena kita di Biak itu banyak tempat wisata. Nah, mungkin alasannya bisa satu mengurangi biaya. Itu alasannya ya. Iya. Terus kalau kamu tadi bilang penting toh? Penting. Nah, di situ bisa ketahuan bahwa setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau tingkat kemampuan masing-masing. Nah, thank you. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada Ibu nanti bikin kamu kelompok ya. Sudah bentuk kelompok kan? Kelompok 1 mana tadi? Yang Ibu sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu Ibu tadi sudah kasih LKPD-nya dan semuanya. Perhatikan dulu. Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Ini soal kelompok ya. Perhatikan. Misalnya, tadi Ibu sudah jelaskan tapi Ibu mau kasih lagi nih. Kamu bisa nggak? Kamu mendapat uang sebesar 700.000 dari orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan kamu bulan depan, setelah terinci ternyata ada beberapa barang yang kamu butuhkan. Itu barangnya ini. Isi pensil 10.000 karena isi pensil yang kamu miliki tinggal 3 pieces.
Sepatu baru 500.000 karena ada model sepatu yang baru di launching dan kamu sukai. Kuota internet 150 karena kuota kamu sudah hampir habis. Isi binder 25.000. Persiapan untuk belajar online bulan depan. Tas baru 200.000 karena tas tersebut sudah rusak. Nah, ternyata setelah ditotalin semua 885.000. Nah, supaya uang 700.000 itu bisa tercukupi, tadi Ibu sudah bilang ya, harus mengutamakan skala prioritas kebutuhan. Nah, setelah itu, ini Ibu kasih contoh pada saat kita pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin kan kita online toh? Online toh? Nah, dari sini mana yang lebih mendesak? Nah, contoh ini, kuadran 1 nih. Ya, coba lihat itu kuadran 1. Bisa toh? Kuadran 1 lihat. Nih, bisa toh? Satu orang baca dulu. Itu yang sana, kamu baca. Kuadran 1. Kebutuhan yang penting dan mendesak. Nah, kuadran 2. Siapa yang membaca angkat tangan? Ya. Kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Kuadran 3. Kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Kuadran 4. Ya. Kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Nah, ini adalah tabel ya. Tabel ini nanti kamu pakai acuan untuk menjawab soal yang ini. Ya, bisa toh? Paham tidak maksud Ibu? Jadi di antara ini Ibu kasih contoh ya. Kuota internet. Nah, yang ini, kuota internet ini. Lah. Kuota internet ini kebutuhan apa? Masuk dalam kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Bukan, itu di sini. Kebutuhan apa? Coba lihat. Kota. Kuadran 1 atau kuadran 2? Kuadran 1 dong. Kan Ibu tadi bilang soal yang Ibu buat ini kamu berpikir pada saat kita online atau COVID kemarin, pandemi kemarin itu, ya? Sudah paham toh? Jadi nanti kamu bikin begini ya, kuadran 1 itu apa, kuadran 2, kuadran 3 dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu sudah kasih tadi mana ininya. Nah, sekarang kamu kerjakan. Habis itu kalau sudah selesai kerjakan, kamu presentasikan ke depan. Adapun ada yang salah, tolong dari kelompok-kelompok yang lain tolong diperbaiki. Ayo. Ayo cepat. Ibu menilai ya, siapa yang aktif dan tidak Ibu nilai ya. Cepat. Ayo. Harus aktif ya. Ayo berdiskusi dong. Ayo. Bantu. Terus yang ini kuadrat ini. Ini nanti yang kuadran 2 toh? Terus yang ini. Nah, kuadran 2 ini. Ini lagi kuadran 2 dijawab nih. Ditulis dulu deh, ditulis sayang. Ditulis di situ. Nanti ditulis di situ. Nanti kalau sudah presentase, nanti yang lain ini ya. Tulis. Bisa hafal kan mau di depan. Yang benar baru yang kuadran 2 tuh. Ini saja ditulis ininya. Ini harus karena ini kan nanti dibaca toh. Mau bawain sih mau kita.
Tidak, nanti dibaca. Ini kuadran 1 kamu baca dulu. Jadi harus ditulis. Tidak apa-apa, dicoret saja baru langsung ditulis gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman yang itu, nanti kan dia bisa bilang, bisa koreksi apa benar atau tidak. Yang bolpen itu dulu Kak. Jadi toh? Terus mana yang nah ini terus ini 2 toh begitu selang-seling bisa. Iya, kamu tulis ini kan harus dikerjakan. Iya, tidak semua, nanti kan dipresentasikan semua. Kalau belum paham tanya ya. Ya. Ada yang belum ngerti? Bisa toh? Gampang saja kok. Jadi kamu berpikir itu seolah-olah sekarang kita masih online. Jadi apa yang harus dibutuhkan gitu. Dari yang tadi Ibu, tunggu Ibu ganti dulu ya. Nah, ini ya. Contoh, isi pensil dia masuk di kuadran berapa? Sepatu baru masuk di kuadran berapa? Kuota internet itu dia masuk di kuadran berapa? Isi blender. Isi binder. Isi binder terus tas baru. Itu masuk di kuadran berapa? Ditulis ya, habis itu kalau sudah sampaikan baru presentasi di depan. Ya. Hah? Yang selesai duluan bisa masuk. Boleh kalau semua sudah. Sudah. Yang lain lagi, gantian supaya bisa semua ada dapat. Bisa ini nih. Mana tadi itu? Mana itu? Mana yang tadi? Yang Ada ini. ini harus selang-seling. Ini yang harus selang-seling. Yang di bawah itu yang ini jauh lagi. Nanti tidak apa-apa. Nanti kan kamu baca toh. Kalau misalnya salah nanti kan ada teman yang nanti bantu diperbaiki. Bisa sih Ren? Bisa Ibu. Entah sampai sini. Tulisan tidak baik. Tidak apa-apa, kan bisa dibaca. Jangan minder ya. Aduh tulisan saya jelek, aduh saya begini, tidak boleh. Kita setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ditingkatkan, kekurangan ditingkatkan atau dibiarkan? Dirubah. Kelebihan ditingkatkan atau dikurangkan? Ditingkatkan. Kalau kekurangan? Ditingkatkan. Dikurangkan. Ditambahkan atau ditingkatkan? Ditambahkan. Kurangnya ditambah. Masa kurang kamu harus ditambah? Ditambah atau dikurang? Kelebihan dengan kekurangan. Nah, kalau kekurangan harus ditambah. Nah, terus kalau kelebihan dengan pintar sekali anak ibu satu ini. Tepuk tangan dulu. Ternyata itu kalau kamu dipancing ya, bisa ternyata. Tidak apa-apa. Iya. Siapa lagi yang bisa? Tulis lagi. Siren bisa. Ini sudah. Tinggal 2.
Tulis no, kan harus dibaca. Kan nanti kamu harus baca. Kalau bahasa Biak cepat bilang apa? Samberen, iya toh? Wasamberen. Bahasa Biak bilang wasamberen, iya toh? Iya. Ibu sedikit-sedikit sih bisa. Kalau potem apa? Kalau cepat bahasa Biaknya apa? Wasamberen. Tidak boleh gitu no, tidak boleh lah. Ini juga bisa nih. Selang-seling toh, di selang-seling ini bisa nih. Ini masukkan ini. Ini selingkuh. Ya. Apa Mbak? Ibu kelompok 1 ini tertulis punya nama atau nama-nama? Tidak, namanya kamu toh. Bisa kah? Susah, Ibu rasa tidak susah? Gampang sekali kok. Sedikit lagi kah atau masih lama? Nah, kelompok 3 sudah mau selesai. Kelompok Pokoknya yang ini Ibu kasih nilai poin ya. Mana yang sudah kelompok 3 angkat tangan? Sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 1, samberen. Cepat. Tidak, pelan-pelan saja Ibu main-main. Pelan-pelan saja sayang. Sudah. Kelompok 1, lama. Oke. Sudah. Ayo, sekarang yang presentase duluan kelompok 1. Coba kamu perhatikan ya. Coba diperhatikan. Nanti kamu perhatikan, lihat yang tadi mana yang ini. Ya. Itu betulkah tidak? Kalau perhatikan ya, kelompok 1 maju ayo. Sudah, ayo kelompok 1 maju. Ayo, satu orang dampingi dong. Harus ada yang dampingi. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lanjut yang benar. Tidak. Ayo. Ayo baca. Kelompok lain coba perhatikan, coba lihat betul tidak dia punya cara apa mengkuadrankannya untuk menyusunnya. Ayo. Iya bisa berapa di situ 4 toh? 2 orang lagi maju supaya semua bisa terlibat. Berarti bisa kelihatan siapa yang aktif dan tidak itu bisa kelihatan. Yo. Laki-laki 2 maju, 1. Yuk kembali. Jangan takut tuh. Tidak apa-apa. Ayo. Coba perhatikan, kamu dengar. Iya, harus bilang dulu.
Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Begitu dong. Ayo. Halo guys, kita mau sampaikan presentasi kita dari kelompok 1. Siap semuanya. Terus, lanjut. Kelompok 1. Nama-nama kita Revalin, Sonia, Yeni, Lisa, Celo, dan Billy. Ayo baca. Jawaban kami dari kelompok 1, kuadrat 1. Kuadran. Internet karena tanpa kuadrat internet kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online. Terus yang kedua. Kuadran 2 isi bintang dan isi pensil karena dua barang ini menunjang kegiatan belajar. Namun masih ada 3 pensil jadi masuk ke kuadran 2. Oh. Ya. Kuadran. Kuadran pakai N. Kuadran. Berikutnya. Jangan ya maju dek, maju. Nah, coba ada masukan dari kelompok lain ada tidak? Betul kah? Betul semua. Kelompok 3 betul? Betul semua. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu. Berarti kelompok 1 betul semua ya jawabannya. Oke, kembali. Sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2, kelompok 1 itu ya, perhatikan. Kalau ada salah, kamu langsung baca ya. Sampaikan itu salah, begitu. Maju. Cewek, maju. Ayo maju. Ini bukan. Itu bukan. Ayo maju, saya tidak apa-apa. Ketakut siapa? Tidak, maju saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maju. Tidak apa-apa. Yo, kelompok 2 cepat. 1 orang lagi. Ayo maju. Cepat. Ayo cepat. Ayo kelompok 2. Ayo lain. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang teman-teman dan guru. Selamat siang. Ayo lanjut. Perhatikan kalau ada kesalahan kalian itu sampaikan bahwa itu salah. Coba lihat yang itunya. Nah, mana yang tadi? Ini betulnya ini. Perhatikan. Kalau misalnya itu kamu salah, kamu bilang itu salah gitu. Apa yang benar? Nanti ibu tanya memang apa yang benar gitu. Ayo coba. Kuadran 1. Kuadran internet karena tanpa kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar. Nah, itu nomor 1 kuadrannya betul tidak? Itu kebutuhan apa itu? Mendesak, penting dan mendesak. Iya toh? Betul. Nah, kuadran 2. Kuadran 2 das karena saat ini kamu sekolah online jadi membutuhkan tas walaupun kamu tidak. Betulkah salah? Salah. Coba, apa yang betul apa? Apa? Ayo. Benar ada isi pensil karena kedua barang ini menunjukkan kegiatan belajar, namun masih ada stok tugas. Jadi masuk ke kuadran 2. Oh, oke. Terus kuadran 3 baca. Kuadran 3 baca. Untuk kuadran 3 baca.
Betulkah tidak? Betul. Nah, kuadran 4. Tepuk tangan. Kuadran 4. Empatkah salah? Benarkah? Yang betul apa? Ayo. Seharusnya sepatu karena sepatu kamu sebelumnya masih ada dan saat ini sekolah online, jadi tidak perlu memakai sepatu. Oh, begitu. Betul? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Sama-sama. Kelompok 3 ayo mainkan. Ini cowok-cowok terganteng semua di dunia ini. Cowok-cowok terganteng. Iya toh? Ayo. Ayo perkenalkan dulu. Ini cowok-cowok terganteng ini. Uish. Baik dari kuadratik. Uish. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari nomor 3 dan membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih semua. Selamat siang. Halo, katanya halo. Kita akan membacakan kuadran 1. Isi silinder dan isi pensil karena kedua barang ini menunjang kegiatan belajar. Namun masih ada stok 3 tesis, jadi masuk ke kuadran. Kuadran 1 atau kuadran 2? Kuadran 2. Betulkah salah? Yang betul apa? Kuadran berapa yang kau baca? Kuadran 1. Kuadran 1. Salah? Yang betul apa? Oh, begitu. Terus berikutnya. Kuadran 2 isi binder dan isi pensil karena kedua barang ini menunjang kegiatan belajar. Namun masih ada stok 3 PCS jadi PC. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, kuadran 2. Kuadran 2 betul atau salah? Betul. Tepuk tangan dulu. Kuadran 3. Kuadran 3 tas karena saat ini kamu sekolah online, jadi belum membutuhkan tas walaupun tas kamu sudah rusak. Betul atau salah? Tepuk tangan. Kuadran 4. Betul apa salah? Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang yang tadi ada perbaikan-perbaikan itu Ibu minta untuk kamu perbaiki. Setelah itu kumpulkan ke Ibu. Ayo. Kerjakan dulu sebentar. Terus kumpul. Kalau sudah kumpul ya. Sudah? Ayo kumpul dulu ke depan. Ayo kumpul. Ayo kumpul taruh di depan, di meja Ibu sana. Ayo kelompok 1, kelompok 2 kumpul dulu deh. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita ini Ibu mau melakukan penilaian tes, bukan penilaian ya. Tes, post tes. 1 orang 1. Jawab ya. Nanti dari hasil post tes ini Ibu bisa tahu nih tingkat pemahaman kamu. Iya, memang. Iya, memang. Tingkat pemahaman kamu sampai di mana? Iya, gampang toh. Karena tadi kan kalau memang betul-betul simak pasti tahu. Dia langsung silang saja, Nak. Oh ya. Oh ya.
Oke. Post testnya 5 menit ya. 5 menit setelah itu dikumpul. Belum baru sudah itu. Langsung belajar semua nih gampang semua. Gampang tuh? Iya, tadi kalau simak betul-betul pasti akan tahu lah. Ya, mantap. Sudah kah? Mantap. Ayo kumpul. Oke, selesai pertama. Ayo kumpul sini. Bisa yang ngomongin. Yang lain? Yuk cepat. Semangat. Semangat. Sudah? Sudah semua ya? Belum? Sudah ya? Semua sudah? Ada yang belum? Nah, ini Ibu sekarang kasih penugasan ya. Tulis soalnya di situ, ya. Tulis di situ, Ibu kasih penugasan untuk di rumah. Kamu kerjakan, nanti dikumpul pada saat kita pertemuan berikutnya. Ya, ayo tulis, Ibu bacakan ya. Nomor 1, tulis. Ayo nomor 1, tulis. Ini nanti kerjakan di rumah, kumpul pada saat kita pertemuan berikutnya. Nomor 1, menurut pendapatmu, iya tulis. Apa yang dimaksud dengan pengertian ekonomi? Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pengertian ekonomi? Tulis. Tulis. Terus yang kedua. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari skala prioritas kebutuhan yang kamu ketahui. Sebutkan manfaat dari skala prioritas kebutuhan yang kamu ketahui. Tadi kan sudah dijelaskan semua toh? Pasti tahu lah. Itu nomor berapa tadi? 3. Nomor 4. Bagaimana cara kamu untuk menyusun skala prioritas kebutuhan? Bagaimana cara kamu untuk menyusun skala prioritas kebutuhan? Sudah? Yang kelima, susunlah skala prioritas kamu. Yang kelima, susunlah skala prioritas kamu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa. Sebagai siswa, apa saja yang menjadi skala prioritas kamu? Apa saja yang menjadi skala prioritas kamu? Nah, ini nanti dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Dan pada saat pertemuan berikutnya, sebelum pembelajaran, Ibu minta kumpul di meja Ibu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, jadi harus dikerjakan. Oke. Mungkin, dari hasil pembelajaran kita di pagi hari ini, anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Ibu minta untuk
Bisakah ada yang buat satu kesimpulan? Buat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita di pagi hari ini. Siapa? Oh, Siren dulu. Iya, Siren dulu. Iya. Bahwa skala prioritas kebutuhan itu daftar kebutuhan seorang atau siswa dari yang terpenting sampai yang dapat ditunda dalam kebutuhan. Kebutuhan. Oh, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Apa? Itu mana? Oh, ada lagi? Tidak ada? Ada lagi. Nah, kalau dari ibu ini ya, coba perhatikan kesimpulannya dari tadi kita pelajari. Skala prioritas adalah betul tadi yang apa Siren sampaikan, bahwa kebutuhan merupakan daftar susunan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi kamu bikin skala prioritas itu sesuai dengan kamu punya kepentingannya apa, ya. Terus yang kedua, penyusunan skala prioritas antar individu berbeda dipengaruhi oleh sebagai faktor. Terus yang berikutnya, seorang individu penting menyusun skala prioritas untuk, ya betul sekali. Nah, materi kita mungkin sampai di sini saja, ya. Untuk materi selanjutnya, nanti kita membahas mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, ingat ya, tugas yang tadi Ibu kasih atau Ibu berikan nanti dikumpul pada saat kita pertemuan berikutnya. Sekarang mungkin pelajar kita sampai di sini. Ibu minta satu orang dulu pimpin kita dalam doa. Teman-teman untuk mengakhiri kami Terima kasih. Ayo beri salam. Sama-sama. Dah. Sampai ketemu nanti ya. Dadah.